Wilujeng sonten Bapak Ibu Sampurasun. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya muliakan narasumber guru kita yang masih setia untuk menemani kita semua dalam kegiatan sore hari ini, Bapak Dr. Fahrudin Faiz, SAG MAG. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita yang saya hormati Dekan Visip Unpas, Bapak Dr. M. Budiana, SIP MSI. Selain itu, kami juga ingin menyapa Bapak Ibu Wakil Dekan, para guru besar, para pimpinan prodi, KBTU, para dosen dan tenaga kependidikan, serta para hadirin yang telah hadir secara virtual di momen bahagia ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam acara Giat Ramadan yang mengusung tema Pri Jati Diri Pasundan menuju Insan, Nyantri, Nyunda, Nyakola, Pengkuh Agamana, Jembar Budayana, Luhung Elmuna, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Asah. Saya Reka Kersana yang akan memandu jalannya kajian pada kesempatan sore hari ini. Setelah pekan lalu di episode pertama, kita telah bersama-sama menyelami tentang makna dan dimensi fitrah manusia. Dalam sesi kajian keislaman episode kali ini, kita akan mengambil tema tentang kebahagiaan. Sebelum kita masuk pada sesi paparan, di awal mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Dekan Visip Unpas, Bapak Dr. M. Budiana, SIP MSI. Kepadanya kami persilahkan. Sambutan Reka di Mangga. Lajang ya? Mangga. Hatur nuhun Pak Dekan, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam sesi kajian keislaman ini kita akan mengkaji tentang kebahagiaan. Setelah pekan lalu kita memahami tentang fitrah sebagai manusia, dalam sesi kajian keislaman kali ini kita akan menyelami tentang bagaimana kita sebagai manusia pada hakikatnya memiliki kecenderungan untuk ingin mencapai kebahagiaan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebahagiaan yang manusiawi itu? Serta bagaimana kebahagiaan dalam konteks Islam yang relevan bagi kehidupan manusia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Kepada Pak Faiz, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya takzimi, saya hormati pertama-tama Bapak Dekan dan juga Bapak Ibu yang lain, semuanya saja nggih. Saya tidak menyebut satu-satu, nanti biar waktunya bisa efektif. Semua saya hormati, saya takzimi. Alhamdulillah masih sedia menemani saya belajar sore hari ini. Kita bareng-bareng belajar ya Bapak Ibu, mengisi waktu kita dalam bulan Ramadan ini. Semoga ada manfaat yang kita peroleh. Baik, langsung saja. Jadi tema kebahagiaan ini saya ambil untuk mengisi Ramadan kita kali ini. Karena
ada salah satu hikmahnya puasa yang sering dilupakan orang, yaitu kebahagiaan. Yang ini jarang dikaitkan ke sini, puasa itu. Maka sore hari ini kita lihat itu, meskipun nanti kita awali dari penjelasan-penjelasan tentang apa itu kebahagiaan. Khususnya saya ambil dari dua kitab yang terkenal sekali. Yang pertama karya Imam Ghazali yang judulnya Kimya Us-Sa'adah. Yang kedua kitabnya Al-Farabi yang judulnya Tahsilus Sa'adah. Baik, kita mulai ya kajian kita untuk sore hari ini. Bismillah. Kita awali dari beberapa asumsi-asumsi. Ini saya ambil dari kitabnya Al-Farabi. Yang pertama, kata Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah absolute good. Nah, ini menarik. Kebahagiaan itu adalah kebaikan yang puncak. Kalau Bapak Ibu belajar filsafat, khususnya filsafat moral, itu ada satu aliran moral yang namanya eudaimonisme. Eudaimonisme ini pandangan bahwa puncaknya moral adalah kebahagiaan justru. Jadi ini bahasa saya menarik karena ternyata kita ini kan sadar bahwa hidup kita ini diantara tujuannya adalah liutam mima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan moral kita. Ternyata puncaknya moral itu bahagia ini. Berarti kalau kita belum bahagia, hidup kita merasa masih banyak kurang ini, kurang itu, jangan-jangan kita itu orang yang belum memuncak moralnya. Ada tata moral yang keliru, yang tidak pas. Kalau masih banyak kegelisahan-kegelisahan, jangan-jangan masih banyak akhlak kita yang belum pas, belum sesuai. Mungkin pada sesama, mungkin pada Allah. Nah, ini jadi kebahagiaan itu absolute good. Kenapa dia disebut puncak? Karena biasanya orang itu kalau sudah sampai pada titik bahagia, sudah tidak ingin apa-apa lagi. Sudah merasa puas. Jadi kita melakukan ini, melakukan itu kan biasanya pada akhirnya untuk bisa bahagia. Kalau sudah bahagia, ya sudah. Tidak ada lagi bahagia itu untuk apa. Nah, ini yang disebut absolute good. Kalau saya dekat dengan Allah, Pak, rasanya bahagia sekali. Kalau sudah bahagia kan sudah. Tidak ada lagi target yang lain. Nah, itu makanya dia disebut absolute good. Yang kedua, jangan lupa, kata Al-Farabi, bahagia itu tujuan hidup kita. Allah itu menciptakan kita untuk bahagia. Allah itu sangat Rahman Rahim pada kita. Allah itu sangat penyayang pada kita. Kita itu dihadirkan ke muka bumi dengan berbagai macam fasilitas untuk bahagia. Maka kalau kita ingin menunjukkan diri kita sebagai hamba yang bersyukur, mari kita tunjukkan bahwa ya Allah, aku puas, aku sangat bahagia dengan segala yang Kau berikan ini. Nah, ini Allah akan gembira dengan itu, karena Allah itu sangat sayang dengan kita. Dan menciptakan kita sebagai makhluk untuk bahagia. Jadi kata Al-Farabi, tujuan kita itu sebenarnya untuk bahagia. Tidak pantas, tidak adab, tidak sopan kalau kita itu masih banyak mengeluh, banyak merasa kurang ini, kurang itu. Padahal Allah sudah memberikan segalanya. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan untuk kita. Mungkin ada kesulitan, kesusahan satu dua, yang itu sebagian besar karena kelakuan kita sendiri. Maka ayo jadi hamba yang bahagia. Yang ketiga, semua orang berhak bahagia dan punya syarat untuk bahagia, mampu memahami kebahagiaan, kata Al-Farabi. Jadi tidak ada orang itu, Pak, saya itu tidak pantas bahagia, Pak. Pak, saya itu tidak punya syarat untuk bahagia.
Saya tidak punya alasan untuk bahagia, enggak. Semua orang pasti punya syarat, punya alasan, punya kapasitas untuk bahagia. Jadi bahkan detik ini juga. Jadi bahagia itu tidak menunggu nanti dengan syarat apa dan lain sebagainya. Saat ini juga, kalau Bapak Ibu mau menyadari, ada banyak sekali alasan untuk kita merasa bahagia. Jadi ini yang ketiga. Jadi asumsi ketiga, yuk, tidak ada orang itu tidak pantas bahagia, tidak ada orang itu tidak memenuhi syarat untuk bahagia. Bahkan ada cerita seorang wali sufi, itu beliau ini mengalami cobaan yang luar biasa. Kalau di kitabnya diceritakan beliau ini sangat miskin. Sampai suatu ketika beliau ini saking laparnya keluarganya, di musim dingin beliau keluar. Di situ beliau hampir membeku mencari makanan, tidak ada. Istrinya dan anaknya karena saking laparnya juga suaminya tidak pulang-pulang, ikut menyusul keluar mencari. Nah, di tengah-tengah salju yang dingin, suami ini melihat kok ada yang bergerak-gerak menyusulku. Dianggapnya binatang buruan. Terus dipanah. Sampai putra tidak sadar putranya meninggal, beliau dipanah sendiri. Karena tidak tahu, dianggapnya ada binatang buruan yang mungkin bisa dimakan. Dan istrinya melihat putranya tewas terpanah, kemudian juga merasa begitu sedihnya meratapi hidupnya, apalagi si suami tadi. Sampai istrinya kemudian juga membeku di situ, saking sedihnya dan meninggal. Cobaan seberat ini pun tidak melahirkan keluhan bagi sufi ini, sehingga sampai ketika diceritakan cerita ini ke sahabatnya, beliau justru bercerita bahwa, loh, di luar musibah yang menurut kita luar biasa menyedihkan itu, bukankah masih sangat banyak anugerah-anugerah Allah di baliknya yang patut kita syukuri. Nah, di kitabnya itu beliau menyebut banyak sekali, antara lain izinnya Allah membuatku jadi manusia, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, bukankah itu kenikmatan yang disyukuri. Kemudian dari kecil sampai dewasa mengalami berbagai anugerah, bukankah itu alasan untuk disyukuri. Dan banyak lagi di kitab itu disebut bagaimana manusia itu sepahit apapun hidupnya, bukan alasan untuk tidak bahagia dan tidak bersyukur. Nah, ini menurut saya beberapa prinsip dasar untuk bahagia, Bapak Ibu. Karena saya lihat hari ini kan banyak itu di medsos-medsos, di mana-mana orang mengeluh saja. Seolah-olah kita ini tidak pantas bahagia, tidak ada alasan untuk bahagia. Baik, nah kalau di kitab Tahsinus Sa'adah itu ada 3 keywordnya, ada 3 kuncinya kebahagiaan. Yang pertama pengetahuan, yang kedua kesadaran, dan yang ketiga keikhlasan. Pengetahuan itu berarti kalau kita nambah ilmu, tambah sadar tentang kebesarannya Allah, tentang hakikat hidup ini, pastinya kita akan bahagia. Tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia. Kesadaran itu kalau kita mau menerima apapun situasi, apapun kondisi yang diberikan oleh Allah, pasti kita bisa bahagia. Keikhlasan itu berarti kalau hidup kita orientasinya hanya Allah saja, apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah, pasti kita bisa bahagia. Kita tidak bahagia itu karena kita membuat standar-standar parameter-parameter hidup yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Itu sumber kita tidak bahagia. Kata Al-Farabi. Jadi pengetahuan, kesadaran, keikhlasan. Maka semoga sore hari ini forum kita paling tidak menumbuhkan kesadaran, saya harus jadi hamba Allah yang bahagia, berarti hamba Allah yang penuh rasa syukur. Baik, saya lanjutkan. Nah,
Kalau ini pembagiannya, bahagia itu ada sa'adatud dunya, ada sa'adatul quswa. Sa'adatud dunya itu kebahagiaan duniawi, sa'adatul quswa itu kebahagiaan akhirat, kebahagiaan puncak, nanti ini yang tertinggi. Jadi, kebahagiaan dunia terbatas, tapi penting dalam rangka mencapai kebahagiaan quswa, kebahagiaan akhirat. Kita bekerja, kita mencari nafkah dan lain sebagainya, itu kan dalam rangka memenuhi kebahagiaan dunia, sa'adatud dunya. Tapi sa'adatud dunya ini hakikatnya kalau kita tidak salah arah adalah kendaraan atau jalan menuju sa'adatul quswa. Mari kita jadikan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi kita sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi atau sa'adatul quswa. Jadi ini dua jenis kebahagiaan yang sering orang sebut. Jadi bukan berarti, wah kalau saya begitu saya meninggalkan dunia ini Pak, harusnya saya sudah tidak mikir lagi dunia. Tidak, pikirlah dunia, bereskan urusan duniamu dalam rangka apa? Biar memudahkanmu mencapai kebahagiaan akhirat. Jadi kalau bahasa filsafat itu ada istilah, mari kita spiritualkan. Misalnya, kita mencari uang untuk memberi nafkah keluarga. Loh, nawaitunya memberi nafkah keluarga itu dalam rangka memenuhi amanatnya Allah. Karena aku diberi Allah amanat suami, diberi Allah amanat istri, diberi Allah amanat anak-anak. Nah, aku penuhi antara lain dengan nafkah ini. Ini namanya menspiritualkan. Sebagiannya saya sedekahkan ke kiri kanan, saudara, tetangga. Ini namanya menspiritualkan. Termasuk aku diberi tenaga, aku diberi waktu, aku diberi apalagi harta, aku diberi teman yang baik-baik. Mari kita spiritualkan. Kita spiritualkan itu kita jadikan modal, kita jadikan kendaraan untuk sa'adatul quswa. Jadi dua-duanya ya jenis kebahagiaan, tapi kebahagiaan dunia lebih terbatas. Mari kita fokus pada kebahagiaan quswa, kebahagiaan ukhrawi. Tapi memang jalannya antara lain dengan modal sa'adatud dunya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab, bahagia itu istilahnya ada dua yang utama. Yang pertama sa'adah, yang kedua falah. Ini dua-duanya artinya bahagia, cuma konotasinya berbeda. Kalau sa'adah itu kebahagiaan puncak, yang nanti puncaknya ya kebahagiaan di akhirat atau di surga. Kalau falah, falah itu kadang diartikan kemenangan. Makanya azan itu ada hayya alal falah. Hayya alal falah kadang diterjemahkan mari menuju kebahagiaan, ada yang menerjemahkan mari menuju kemenangan. Nah, falah ini memang artinya kemenangan, kebahagiaan yang kita peroleh karena kita berhasil mewujudkan cita-cita kita. Ini falah namanya. Cuma kayak kalau falah itu bisa ketika cita-cita kita itu duniawi saja, ya orang menyebut kita, wah beruntung sekali sampean kaya raya. Itu bisa juga disebut falah. Tapi tidak ada jaminan bahagia di akhirat. Jadi itu bedanya sa'adah sama falah. Tapi kalau cita-cita kita kebahagiaan akhirat, falahnya ini falah yang jenisnya sa'adah. Enggak masalah kita pakai falah. Karena Pak wong saya cita-citanya dekat dengan Allah kok. Oh berarti benar. Kemenangan kita ketika kita sudah dekat dengan Allah. Tapi kalau ternyata cita-citanya duniawi saja, ya bisa jadi kemenangannya hanya level duniawi saja, belum nyampe kebahagiaan di akhirat. Jadi ini bedanya sa'adah dengan falah. Baik, sekarang kita pelajari ini pelan-pelan. Ya, ini dari Imam Ghazali, dari kitab beliau yang judulnya Kimia Sa'adah. Ini level-levelnya kebahagiaan. Manusia itu macam-macam.
mari kita cermati diri kita itu gembira luar biasa, bahagia ketika apa coba? Di level paling rendah, kata Imam Ghazali, ada orang yang kondisi jiwanya saitonia. Level jiwa saitonia ini berarti kayak setan. Kebahagiaannya adalah kalau melakukan keburukan atau kezoliman. Ini jiwa yang jenis, kan ada orang itu habis nipu orang lain seneng, gembira, ketawa-ketawa. Itu saitonia. Ada apa ya, anak-anak sekarang kan suka ngeprank itu. Kalau ada orang susah dia senengnya luar biasa, gembira. Hati-hati, semoga itu iseng saja, tidak kondisi jiwa. Karena ada kondisi jiwa saitonia. Habis zalim pada orang senengnya luar biasa. Habis mukuli orang bangga. Habis nyusahin orang bangga. Itu saitonia. Jadi meskipun kita punya musuh yang kita benci, yang musuh ini memang salah, semoga kita tidak zalim pada mereka. Zalim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, kalau kita kok gembira dengan keburukan, kezaliman kita, berarti kita ada di level jiwa yang paling rendah. Kita ada di level saitonia. Kebahagiaan kita kalau orang lain susah. Ini termasuk orang dengki, orang iri, dan lain sebagainya. Itu sering kebahagiaannya itu ketika orang lain susah. Ini seperti setan. Setan itu kan sangat dengki kepada Adam. Jadi Adam diberi banyak fasilitas oleh Allah, diistimewakan, sangat dicintai oleh Allah, padahal dia merasa aku lebih tinggi. Maka dia gembira kalau manusia itu jatuh, tergelincir, tersesat. Nah, ini level kebahagiaan paling rendah. Semoga Bapak Ibu tidak ada di paling rendah inilah. Agak berat kalau di paling rendah ini. Masih panjang prosesnya untuk menuju puncak kebahagiaan. Ada level lebih tinggi, yaitu level bahimiyah. Ini kebahagiaan binatang ternak. Kebahagiaan binatang ternak itu yang dipikir hanya kebutuhan perut ke bawah saja. Makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Ini kita jenisnya bahimiyah. Saya tenang Pak, ekonomi saya terjamin ini untuk Idul Fitri tahun ini. Hanya itu saja, titik. Tidak ada ingin kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini namanya bahimiyah. Level kita ada di level binatang ternak. Bahimah itu binatang ternak. Jadi ini ciri mudahnya ya orang yang fokusnya hanya materi, ekonomi saja, kekayaan saja. Yang kalau orang itu ada di sini, sindirannya Al-Quran kan pasti orang ini tidak akan pernah puas. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ini cirinya bahimiyah. Jadi nafsu kita ada di sini. Orang yang ada di bahimiyah ini sulit bahagia. Kenapa? Karena bahimiyah itu, jasmaniyah itu sebenarnya hanya butuh cukup. Jadi tidak butuh banyak, butuh cukup saja. Makan itu cuma butuh cukup saja. Jadi begitu lebih, itu dia akan jadi sumber penyakit. Dia akan jadi sumber masalah. Nah, jadi ini mari Bapak Ibu introspeksi muhasabah ya. Semoga kita tidak ada di sini juga bahimiyah. Yang dipikir perut saja, ekonomi saja. Ya ekonomi penting, tapi dia hanya butuh selevel cukup. Cukup dipenuhi saja sudah. Kalau kita punya banyak sekali harta, itu kan melewati batas cukup. Spiritualkan sisanya. Entah dengan jalan apa. Eman-eman. Karena hidup kita itu, usia kita paling berapa, tidak panjang. Semoga kita tidak terjebak di bahimiyah. Ada lagi satu level di atas bahimiyah, sabuiyah. Sabuiyah ini isinya ambisi-ambisi. Cita-cita, cita-cita. Ini sama seperti bahimiyah. Manusia itu wajar punya keinginan, punya cita-cita. Silahkan dipenuhi, tapi secukupnya saja. Jadi jangan sampai ambisi kita, keinginan kita, cita-cita kita
justru membuat kita lupa tujuan utama. Jadi ingin karirnya meningkat, ingin pangkatnya meningkat. Kalau yang dosen mungkin ingin segera jadi profesor, boleh, ambisi, cita-cita. Tapi semoga ya secukupnya saja dan tidak melalaikan kita dari rute utama perjalanan hidup kita, ilaihi roji'un. Kembali pada Allah. Maka cara kita mewujudkan cita-cita ya harusnya bukan membuat kita melenceng dari jalan kembali pada Allah. Mungkin saking pinginnya jadi profesor sampai apalah bayar-bayar nyokok-nyokok biar artikelnya dimuat. Misalnya kan saya banyak dosen-dosen itu kadang-kadang biar gimana caranya KKN dengan pengelola jurnalnya. Ya kadang-kadang ono sing ngono. Jadi yuk ndaklah kita cari jalur aman, jangan sampai kita keluar jalur. Ini gara-gara sabu ya, ambisi. Ya kita manusia wajar saja punya ambisi, tapi seperti tadi ya, yang dunia-dunia kita spiritualkan, kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, ada dua level terakhir kebahagiaan. Di atas sabuyah ada level kemalaikatan, malaikah. Ini jiwa yang sudah mulai fokus pada Allah saja, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini jiwa yang sudah punya karakter takwa. Nah, ini hidupnya sudah mulai menspiritual. Malaikah. Isinya ketaatan-ketaatan, sama seperti malaikat. Malaikat itu kan hanya bisa taat, tidak bisa yang lain. Nah, manusia yang isi hidupnya ketaatan-ketaatan, dia sudah mampu ada di level kebahagiaan ranking 2, kata Imam Ghazali. Kalau bisa melaksanakan ketaatan, bahagianya luar biasa. Makanya orang di makom inilah yang nanti bisa, kayak dulu waktu awal puasa, manfariha bidukulir Ramadan, dia hurimat ajsaduhu minan niron. Jadi barang siapa yang gembira dengan bahagia dengan datangnya Ramadan, itu dirinya diharamkan dari neraka. Tapi jiwa yang bisa gembira dengan datangnya Ramadan itu jiwa malaikat. Jadi kalau patuh gembira, kalau taat pada Allah bahagianya luar biasa. Alhamdulillah bisa tahajud bahagia. Alhamdulillah bisa puasa bahagia. Alhamdulillah ngaji saya Ramadan ini lancar, nambah banyak. Alhamdulillah, bahagia. Ini jiwa malaikat. Nah, semoga Bapak Ibu ada ya di level ini. Karena masih banyak di antara kita yang ketaatan itu jadi beban. Ingin segera lepas. Ramadan 1 bulan ini sudah dapat 12 atau 13 hari. Kita sudah kapan dan segera habis, kapan dan segera saya ingin segera melakukan ini, melakukan itu, sabuiyahnya muncul. Nah, itu berarti kita levelnya masih di bawah. Ada puncak kebahagiaan, yaitu orang menyebutnya keikhlasan. Ini level bahagia yang ilahiyah. Jadi level bahagia yang ketuhanan. Kalau ini sudah tidak egois lagi, bahagianya tidak terletak dalam dirinya, tapi terletak dalam ridhonya Tuhan. Ini orang ilahiyah. Kalau malaikat tadi masih ada dirinya, aku yang taat. Tapi kalau sudah ilahiyah, itu sudah di atasnya itu, bahwa apapun aku lakukan demi ridhonya Allah. Ada yang bilang kebahagiaan makom ilahiyah ini kebahagiaan sebagaimana orang mencintai. Kalau orang sedang mencintai, kan dia tidak egois lagi. Yang ada di pikirannya hanya Allah saja, ilahiyah saja. Apapun rela dilakukan, segalanya sampai capeknya seperti apa, waktu habis seperti apa, tidak masalah. Asal Allah ridho, itu ilahiyah. Nah, ini makom tertinggi, Bapak Ibu. Mari kita menuju ke sana, paling tidak berusaha untuk bisa ada di makom yang tinggi. Alhamdulillah sampai malaikah, sampai ilahiyah. Jadi ini level-level atau hierarki kebahagiaan. Mari kita cermati diri kita ada di mana. Kalau masih sangat bawah, ayo naik ke atas. Semoga tidak saitonia.
Nah, kalau Saitoniyah ini agak panjang. Jiwa kita berarti jiwa keburukan. Mari naik level. Bahimiyah masih bisalah kita atur, kita tingkatkan, kita rem. Sabuiyah juga begitu. Malaika alhamdulillah sudah tinggi. Ilahiyah puncaknya. Jadi finalnya kita itu ilahiyah. Karena target hidup kita ilaihi roji'un. Disitulah tadi kalau saya bilang malaikah itu jiwa yang bertakwa, ilahiyah itu disitulah tempatnya nafas yang mutmainnah. Sudah fokus Allah saja, tidak terpalingkan oleh apapun. Nah, saya lanjutkan dalam kimia kebahagiaan atau kimia usaadahnya Imam Ghazali. Sumber kebahagiaan, kata Imam Ghazali, itu macam-macam. Yang membahagiakan kita itu apa sih? Nah, ini ada rankingnya juga, kata Imam Ghazali. Semoga kita ada di ranking tertinggi. Di sini agak terbalik ya, ranking tertingginya saya tulis paling bawah. Jadi, yang membuat kita bahagia bisa datang dari luar diri kita. Harta, keluarga, kehormatan, keturunan, ini dari luar diri. Wajar manusia bahagia karena hal-hal itu. Tapi semoga tidak hanya itu saja. Karena kalau bahagia kita hanya itu saja, sangat berat hidup kita. Karena mengontrolnya sulit. Di luar diri itu sulit. Harta misalnya, ya kan berat kita pengalaman untuk mencari harta, mencari nafkah, itu kan tidak sederhana. Kalau nunggu kaya baru bahagia, berat kita. Karena rasa kaya itu sulit sekali muncul dalam diri kita. Jadi orang itu selalu merasa kurang kalau urusan harta. Kehormatan juga begitu. Kehormatan itu kalau kebahagiaan kita tergantung pada kehormatan, kita akan mudah iri pada orang lain yang mendapatkan kehormatan lebih. Saya baru bahagia kalau sudah profesor, Pak. Itu berat. Karena nunggunya lama, selain itu kita mudah iri pada orang yang sudah dapat kehormatan sebelumnya. Saya merasa lebih mutu dari orang itu, tapi dia kok profesor duluan, saya belakangan. Nah, itu sulit. Jadi kalau digantungkan di luar diri, sulit bahagia. Meskipun wajar, orang ingin bahagia dari yang datangnya dari luar diri. Ada level di atasnya, level jasmania. Nah, ini kita bisa mengkontrol meskipun juga sebenarnya sifatnya kholqiyah. Kholqiyah itu banyak yang sifatnya kepastian takdir dari Allah. Sehingga kalau kita terlalu fokus di situ, nanti kita juga mudah tidak bahagia. Sehat, kuat, ganteng, cakep, apalagi panjang umur, itu kan membahagiakan. Tapi tolong jangan berhenti di situ. Sehat itu ada sakitnya kadang-kadang. Ganteng, jamal itu ada durasinya. Secakep apapun orang, Pak Iwan, Pak Rekha, ini kan wajahnya ganteng-ganteng. Nah, itu nanti ada durasinya. Kalau hanya bahagianya karena itu, mungkin nanti umur-umur 60, 70, nggak bahagia lagi hidupnya. Nggak ada orang yang bahagia, jamaliyahnya abadi. Nah, jadi jasmaniah bisa membawa pada kebahagiaan, tapi tolong jangan hanya bahagia karena itu. Ada yang lebih abadi, yaitu aspek ruhani atau kejiwaan. Ilmu, hikmah, iffah. Nah, ini lebih abadi, lebih panjang durasi kebahagiaannya. Orang pintar, orang bijaksana, kebijaksanaan, orang yang mampu menjaga diri, ini kan kebahagiaannya jiwa. Ini durasinya lebih panjang. Ilmu itu lebih panjang. Orang itu dihargai karena ilmunya, ya selama dia masih memegangi ilmunya sampai akhir hayat, ya dia tetap dihargai. Tapi ini juga ada durasinya. Ilmu, hikmah, iffah, itu nanti kalau orangnya sudah dayanya habis, daya pikirnya habis, itu kan juga ada durasinya tertentu. Pemikiran lebih panjang durasinya daripada fisik, tapi tetap ada durasinya. Saat tua kita mungkin agak pikun, kita mungkin daya kita terbatas untuk bijaksana, cara kita mengumpulkan data juga tidak sekuat yang muda, maka pelan-pelan ini juga bisa luntur. Puncaknya kalau bisa ya kita bahagia itu karena kesadaran ilahiyah.
Bahagia saya karena masih disayangi Allah, masih diberi hidayah oleh Allah, masih dilindungi oleh Allah, masih dibantu terus oleh Allah. Allah tidak mengabaikanku. Wah, ini lebih abadi. Bahkan sampai nanti di akhirat, sampai di surga nanti, kalau bahagia kita karena ini, ya kita akan tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu abadi, terus menerus untuk kita. Jadi kalau kita alasan kita bahagia yang paling tinggi ini, yang terakhir ini, ya kita bisa bahagia terus. Diberi sakit, alhamdulillah Allah masih perhatian padaku. Ya hidup ini tidak flat saja, ada sakit-sakitnya. Maka aku sabar, aku tahu ini sumbernya Allah yang memberikan. Jadi aku bahagia. Apapun yang diberikan Allah, aku bahagia. Paling tidak Allah ternyata masih sayang padaku, masih perhatian padaku. Nah, ini kebahagiaan level tertinggi. Mari Bapak Ibu kita biasakan ya, bahagia kita sumbernya di sumber tertinggi ini. Kesadaran ilahiyah, kesadaran Allah. Maka sepahit apapun, mungkin kita, aku kok tidak pinter lagi ya mudah lupa ya, atau aku kok sekarang tidak cakep lagi, kesehatanku kok merosot drastis ya, atau hartaku kok habis ini, padahal dulu banyak. Itu kita tidak akan gelisah. Kenapa? Kesadaran Allah. Jadi Allah masih sayang padaku, masih perhatian padaku, masih membimbingku, dan seterusnya. Jadi ini sumbernya kebahagiaan Bapak Ibu. Mari, ini bagian dari muhasabah. Mari bahan-bahan kita. Ayo awas keliru. Objek kebahagiaan kita, jangan salah. Baik, saya lanjutkan biar agak panjang. Nah, ini petanya. Jadi ini menarik ya. Imam Ghazali itu nulis kitab tipis yang saya rujuk hari ini, judulnya Kimia Usa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi ini ada rumusnya. Anak-anak hari ini sering pakai istilah algoritma. Algoritma itu ya rumusnya untuk bisa bahagia apa saja. Ini saya kategorikan 4 ajarannya Imam Ghazali ini tentang kebahagiaan. Yang pertama, kuncinya kebahagiaan. Yang kedua, unsur-unsurnya kebahagiaan. Yang ketiga, jalannya kita bisa bahagia atau suluknya. Yang keempat, manifestasinya. Wujudnya bahwa kita ini orang yang memang bahagia benar. Tentu saja ini bahagia yang level tinggi, bukan bahagia yang level rendah tadi. Jadi bahagia, bagaimana caranya kita bisa sampai ke ranking bahagia yang tertinggi? Nah, rumusnya ini kata Imam Ghazali. Yang pertama, kunci kebahagiaan. Kunci pertama adalah orientasi hidup. Orientasi hidup itu loh, hidup kita itu loh, visinya apa sih? Mau kemana? Awas jangan salah. Jadi kita itu sering matok orientasi, sering keliru. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Pokoknya Pak, saya ingin, kemarin viral itu ya, usia 30 tahun paling enggak sudah punya tabungan sekian ratus juta. Nanti usia sekian puluh tahun, 40-an tahun, saya sudah punya ya rumah yang bagus, sudah punya mobil, sudah punya ini. Kalau visi kita hanya ini, ya kita akan sampainya tidak jauh-jauh dari situ saja. Awas salah orientasi hidup kita. Ya tentu saja seorang muslim orientasi hidupnya ya hanya Allah saja, karena kita itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi mari jangan salah orientasi. Yang kedua, makna hidup. Makna hidup itu, kita itu kan hidup ini selalu memaknai. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana indah, mana tidak indah. Ini kan makna-makna. Makna ini nanti hubungannya dengan standar-standar dalam hidup kita. Maka mari membuat makna, membuat standar-standar hidup yang sifatnya tinggi, ilahiyah tadi. Jadi tidak level-level saitoniyah, bahimiyah, sabuiyah, enggak. Kita memaknai hidup dalam konteks ilahiyah, ketuhanan. Segalanya kita orientasikan ke Allah. Jadi
Ya kalau di kitab Kimia Usaha itu melakukan apapun, ayo kita tanyakan, ini Allah ridho atau tidak. Kira-kira kalau saya menjalankan ini, dengan menjalankan itu, mana yang lebih diridhoi Allah, yang membuat Allah lebih rela pada kita, lebih ridho pada kita. Nah, ini bagian dari makna hidup yang penting. Kesadaran ilahiyah. Yang ketiga, kuncinya orang bahagia, kalau ini sudah konkretnya. Yang ketiga apa? Sadar tentang batas. Nah, manusia yang bahagia itu yang tahu batas dirinya. Orang yang sadar batas dirinya itu biasanya cita-cita, keinginan, hasrat itu ya disesuaikan dengan batasnya. Sehingga apa? Dia tidak mudah putus asa. Wong ya targetnya realistis. Nah, ini kesadaran batas namanya. Misalnya kita punya cita-cita, pokoknya saya ingin tahun depan sudah sukses seperti konglomerat misalnya. Nah itu pasti nanti hasilnya kita putus asa kalau tahun depan. Kenapa? Batas kita. Batas tenaga, batas daya, batas apapun. Manusia itu bukan makhluk yang tanpa batas. Maka harapan, cita-cita, keinginan harus kita patok sesuai batas kita saja. Misalnya selama ini saya tidak pernah kok Pak banyak ngaji itu, ya cuma pas waktu puasa ini saja. Tapi Ramadan ini saya matok, saya bisa khatam sehari sekali misalnya. Itu mesti hasilnya kecewa, putus asa. Ayo yang realistis saja lah. Jadi, oh saya ingin satu Ramadan ini khatam sekali Pak, satu hari satu juz. Itu realistis, melihat situasi kita. Tapi mungkin ada loh orang-orang yang batasnya tinggi, misalnya saya hafal Quran Pak, jadi kalau sehari bisa khatam bisa kok Pak. Jadi saya target 15 kali khatam misalnya bisa. Nah, itu tidak masalah kalau memang kapasitasnya cukup. Ini kesadaran batas. Jadi penting untuk kita matok tadi. Manusia itu kan wajar punya cita-cita, keinginan. Agar cita-cita, keinginan itu jadi sumbernya kebahagiaan, kita harus tahu batas. Nah, yang keempat, pengendalian diri. Pengendalian diri ini jadi kunci juga. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Jadi bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri kita. Kita itu kan sering punya ideal-ideal apa, tapi waktunya eksekusi tidak jalan. Males lah, pingin rebahan saja lah, terdistraksi oleh medsos lah. Akhirnya banyak yang tidak goal. Ini berarti apa? Kemampuan mengendalikan dirinya rendah. Sudah diniati misalnya setiap habis sholat 5 waktu di Ramadan ini saya niat ngaji 1 juz. Ya kok ya tidak sukses. Kenapa? Kemungkinan karena kemampuan pengendalian dirinya tidak bagus. Maka di antara kuncinya bahagia itu mampu mengendalikan diri. Ngontrol dirinya. Enggak, saya sudah janji harus 1 juz ya 1 juz. Wong ya cuma enggak ada setengah jam kok 1 juz itu kalau ngaji biasa normal. Meskipun capek, meskipun ada distraksi, karena sudah janji saya jalankan. Ini kemampuan mengontrol diri. Sukses tidaknya seseorang itu di antara kuncinya adalah kemampuan pengendalian dirinya. Berarti kebahagiaannya ada di situ. Nah, untuk menghidupkan 4 kunci tadi, kita harus punya modal. Nah, modalnya apa? Unsur-unsur itu. Kata Imam Ghazali ya, yang pertama kita harus kenal, berarti punya ilmu. Punya ilmu pengetahuan tentang diri kita sendiri, punya pengetahuan tentang Tuhan, punya pengetahuan tentang dunia. Jadi, ayo mengenali diri. Kemarin di bulan lalu kita ngaji muhasabah, muraqabah, dan lain sebagainya. Itu kan dalam rangka mengenali diri. Ayo mengenali diri. Bahkan nanti puncaknya mengenali diri itu di yang kedua itu. Mengenali Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kenal Tuhan juga jalurnya banyak. Bisa lewat nas, teks tertulis Al-Quran. Bisa juga lewat ayat-ayat semesta, alam semesta itu kan juga ayat-ayat yang bisa kita baca, kita pahami. Itu unsur kedua.
Unsur ketiga, kenal dunia. Lupa tadi katanya dunia harus dihindari. Kenapa sekarang dikenali? Ya, dikenali biar tidak tertipu, tidak terikat. Orang itu karena mungkin tidak paham tentang dunia, dianggapnya dia itu sangat religius, padahal sebenarnya dia sangat duniawi. Merasa diri sangat alim, padahal dia sebenarnya sangat duniawi. Nah, ini butuh kita kenali yang dunia, sehingga kita bisa meraba, ini seolah-olah sangat spiritual, tapi ini sebenarnya nafsu saja. Dorongan untuk menang saja, dorongan untuk mengalahkan yang lain saja. Ini cara kita mengenali dunia. Ini tipuan dunia, menang kalah itu tipuan dunia. Unggul tidak unggul itu tipuan dunia. Jangan sampai aku tertipu di situ, apalagi terikat di situ. Nah, ini unsur ketiga. Mari kita kenali dunia. Kenali Tuhan, kenali diri. Dalam rangka apa? Biar bisa bahagia. Nah, unsur keempat, ini penting untuk semuanya, khususnya dalam aspek pengendalian diri tadi, yaitu menguasai hati. Kolab, ini cirinya Imam Ghazali itu selalu fokusnya pada pengelolaan hati. Karena kuncinya orang hidup itu ada di hati. Bahkan bukan di pikiran. Kata Imam Ghazali, rajanya diri kita itu kolab, bukan fikir. Pikiran itu hanya panglima perang. Kata Imam Ghazali, kalau tubuh kita ini semacam kota, semacam kerajaan, rajanya itu kolab, pikiran atau akal itu hanya panglima perang. Panglima perang itu dia pasukan sangat kuat sih, tapi tergantung rajanya merentah kemana. Pikiran itu kalau kita hatinya jelek, ya dia akan jadi pasukan untuk kejelekan, untuk keburukan. Itu kadang-kadang kalau kita melakukan kejelekan atau keburukan itu bisa minta bantuan pikiran. Untuk apa? Coba carikan alasan biar yang buruk ini tetap jadi baik. Sehingga kadang-kadang keburukan kita carikan justifikasi, alasan-alasan biar dia tetap baik. Nah, ini pentingnya kita menguasai hati. Jadi hati kita harus jernih, bening, orientasinya kepada Allah saja biar tidak terdistraksi oleh macam-macam. Disitulah nanti akal kita akan jadi pasukan kuat untuk kebaikan, untuk kejernihan. Nah, kalau sudah unsurnya, sekarang suluknya, jalannya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jalannya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Ridho. Apapun ketetapan Allah, mari kita terima. Seperti apapun keputusannya, mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, mari kita ridhoi. Aku terima ya Allah keputusanmu karena aku hanya hamba. Engkaulah yang Tuhan. Itu ridho. Nah, ini membuahkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Apapun yang diberikan, seberapapun besarnya. Yang ketiga, fitrah. Fitrah itu kesucian. Mari hidup sesuai fitrah. Jangan melanggar fitrah. Hidup itu ya kerja, ya istirahat, itu fitrah. Hidup itu ya tidur, ya sholat malam, itu fitrah. Hidup itu ya menikah, itu dorongan fitrah. Hidup itu cenderung pada kebaikan, kebenaran, itu fitrah. Jadi mari mengikuti fitrah. Semoga nanti Idul Fitri kita bisa kembali ke fitrah. Yang keempat, husnudzon. Baik pada Allah maupun pada sesama. Ini membahagiakan. Orang yang pikirannya negatif, terus suudzon, terus itu bahaya. Dia tidak akan bahagia. Ada orang bereaksi apa saja dia, jangan-jangan, itu dia sendiri yang milih tidak bahagia. Orang suudzon itu nyari repot sendiri. Mari biasakan husnudzon agar kita bahagia. Oh, ini memang pahit sih, tapi saya yakin Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Nanti pasti ada hikmahnya yang positif. Nah, ini husnudzon namanya. Mari husnudzon terus biar kita bahagia. Yang kelima, zikrullah. Ingat Allah terus-menerus. Itu membahagiakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
nanti lain waktu kita bisa panjang membahas zikrullah ini. Kemudian amal soleh. Amal soleh itu apapun kebaikan yang kita tahu dan kita mampu, ayo dijalankan. Pasti membahagiakan itu. Jadi yang sering jadi kegelisahan kita adalah kita tahu itu baik, benar, tapi kita enggan melaksanakannya. Itu akan melahirkan penyesalan-penyesalan. Atau kita menjalankannya tanpa tahu bahwa sesuatu itu kebaikan. Itu juga membuat kita gelisah. Ini benar atau salah ya? Kita tidak tahu itu baik atau tidak, tapi kita jalankan. Itu kan menggelisahkan. Amal soleh itu kita tahu itu soleh, maka kita amalkan. Kita tahu itu baik, maka kita jalankan. Ini membahagiakan. Yang terakhir tentu saja ikhlas. Nah, ini membuat kita bahagia. Baik. Manifestasinya orang bahagia itu ciri utamanya adalah tenang. Jadi puas dengan hidupnya. Itu yang disebut nafasnya mutmainnah. Orang mutmainnah itu bukan orang yang hidupnya tidak ada masalah apa-apa, tidak ada problem apa-apa. Enggak. Orang mutmainnah itu 3 ini loh di antara karakternya. Syukur kalau dapat nikmat, sabar saat dapat ujian, segera bertobat kalau sadar, aku khilaf tadi salah. Nah, jadi orang mutmainnah itu bukan kok perfect, sudah tidak mungkin salah lagi, tidak mungkin ada ujian lagi. Tidak, orang mutmainnah itu orang yang batinnya stabil. Kenapa? Begitu dapat nikmat, dia tidak euforia, tidak terlena. Dia bersyukur, ini semua karena Allah. Begitu dapat ujian, masalah, problem, dia sabar. Segalanya ada hikmahnya kok. Begitu lepas khilaf, melakukan kesalahan, mungkin tidak sadar, dia segera bertobat, tidak menunda-nunda dan janji tidak mengulangi lagi. Inilah nafas yang mutmainnah. Orang yang mampu syukur, mampu sabar, dan siap untuk selalu bertobat, ini orang yang bahagia. Orang yang jiwanya mutmainnah. Nah, Bapak Ibu, terakhir, mungkin setelah ini ada dialog. Tadi sebenarnya puncaknya saya mau ke sini, bahwa puasa kita itu hakikatnya adalah Allah mewajibkan puasa untuk kita dalam rangka kita bisa bahagia. 4 hal ini hikmahnya puasa. Mengapa kita perlu 4 hal ini? Sebenarnya untuk kita bisa bahagia. Ketika kita tidak punya 4 kualifikasi ini, kita sulit untuk bahagia. Yang pertama apa? Puasa itu kan kutiba alaikumusiyam, menuntut ketaatan dalam hidup kita. Kuncinya orang bahagia itu orang yang punya kemampuan untuk taat. Manusia itu oleh Allah diberi keistimewaan kebebasan. Ini yang kadang-kadang membuat dia lupa diri. Ingin seenaknya sendiri, kalau diperintah tidak mau, diatur tidak mau. Rahasianya taat itu muncul karakter bisa diatur dalam diri kita. Orang taat itu kan orang yang mau diatur. Maka pelajaran berharganya puasa itu pelajaran menciptakan manusia-manusia yang mau diatur. Hari ini kita butuh banyak orang yang mau diatur itu. Selama ini kalau kursus-kursus kepemimpinan macam-macam itu kan lebih banyak ngajari orang untuk bisa ngatur. Sebenarnya ngatur itu lebih mudah daripada kerelaan mau diatur. Ini perlu latihan panjang. Manusia itu punya ego yang besar. Sehingga sulit sekali untuk diatur-atur. Maka pelajaran pertama puasa itu to'ah. Orang itu kalau dia tidak luas hatinya, rela untuk diatur, menjalankan aturan, itu berat, menggelisahkan. Membuat dia tidak bahagia. Maka mental mau diatur itu menurut saya penting juga kita kuasai selain mental bisa mengatur. Nah, jadi manusia itu kan kalau semuanya ingin ngatur kan rusak. Semuanya tidak mau diatur rusak. Maka to'ah, kutiba alaikumusiyam, kutiba itu diwajibkan. Nah, ini
Penting Bapak Ibu, rahasia puasa yang pertama, untuk bisa bahagia kita harus jadi manusia yang mau diatur, rela diatur. Karena kita tidak hidup sendirian, kita ini juga hamba Allah yang hidup bersama manusia, ada aturan, ada norma, ada adat, ada tradisi, ada hukum. Bersama Allah juga ada banyak ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan, bimbingan yang harus kita taat. Kalau kita tidak punya mental to'ah, berat sekali hidup ini. Kalau hanya kebebasan saja, berat sekali hidup ini. Nah, ini pelajaran pertama. Untuk kita bisa bahagia, kita punya keluasan hati untuk diatur. Yang kedua, imsak. Nah, ini kalau ini di banyak ceramah sudah disebutkan. Kemampuan menahan diri. Ada banyak masalah dalam hidup kita muncul karena kita tidak mampu menahan diri. Kemarin misalnya perang antara Rusia dengan Ukraina, itu pasti ada cerita pihak-pihak yang tidak mampu menahan diri sampai perang terjadi. Kemarin demo sampai ada pukul-pukulan, itu kan kasus, itu sebenarnya akarnya sama. Kehilangan daya menahan diri. Mungkin medsos yang isinya caci maki, kita maunya ngomong baik-baik kok dia maki-maki. Kita lepas kontrol. Akhirnya ikut maki-maki juga. Nah, daya menahan diri ini penting Bapak Ibu. Banyak problem muncul karena kita tidak mampu menahan diri, yang solusinya sebenarnya ayo kita menahan diri. Nah, semakin canggih kita menahan diri, semakin mudah kita bahagia. Keinginan tidak terkendali itu sumbernya ketidakbahagiaan. Maka kemampuan mengendalikan keinginan, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati, kemampuan imsak itu jadi kuncinya kebahagiaan. Yang ketiga, tiryak. Tiryak itu artinya detoksifikasi. Detoksifikasi itu membersihkan diri dari yang kotor-kotor. Itu kan rahasianya puasa itu kan antara lain tiryak. Ada menyingkirkan yang buruk. Misalnya begini, tiryak itu. Biasanya kalau sore-sore gini kita nongkrong ngomongin orang lain, hibah misalnya. Tapi sekarang sore-sore kita bikin kajian. Dari forum penuh dosa namanya ghibah jadi forum penuh pahala namanya kajian. Ini teriak, ruang dan waktu yang kemarin diisi oleh hal-hal yang sia-sia, sekarang kita isi oleh hal-hal yang lebih bermakna. Nah, ini teriak. Jadi ruang hidup kita ketika puasa ini kan banyak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka persentase ruang untuk keburukan jadi mengecil. Ini teriak. Setelah sholat biasanya kita pegang HP. Tapi di Ramadan ini setelah sholat kita ngaji. Nah, ini kan ruang untuk pegang HP digusur oleh aktivitas mengaji. Ini teriak. Nah, di puasa itu kan kita banyak sekali aktivitas-aktivitas buruk yang tergusur. Khususnya kalau siang hari. Nah, isinya banyak kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sumbernya kebahagiaan. Keburukan itu sumbernya penyesalan. Maka kenapa kok puasa itu teriak? Biar kita bahagia. Karena waktu yang sia-sia, waktu yang kita isi dengan maksiat, dosa itu kan membuahkan penyesalan. Tapi waktu yang kita isi dengan kebaikan-kebaikan membuahkan rasa syukur kebahagiaan. Maka mengapa puasa itu teriak? Biar kita bahagia. Jangan sampai waktu kita dipenuhi oleh hal-hal yang maksiat, yang merusak. Ini hanya menumbuhkan kegelisahan. Yang terakhir, ta'atuf. Ta'atuf itu rasa empatik. Ini hikmah sosialnya puasa. Kita merasakan kesulitannya orang lain. Kita merasakan tidak nyamannya orang-orang tidak mampu dan lain sebagainya. Ini ta'atuf. Ta'atuf ini hubungannya dengan kebahagiaan sosial. Orang tidak lagi egois, tapi mampu merasakan yang dirasakan orang lain. Nah, ini namanya ta'atuf. Mengapa sih kita harus empatik pada orang lain? Kita harus ikut merasakan kesulitannya orang lain dalam rangka kedamaian, dalam rangka kasih sayang, dalam rangka ta'awun, kerjasama, menjalankan amanat sebagai hamba dan khalifahnya. Dan ini membahagiakan. Harmoni kita dengan sesama itu kan indah dan membahagiakan.
Jadi tadi teorinya kebahagiaan itu sebenarnya Allah mewajibkan puasa itu juga dalam rangka untuk kebahagiaan kita. Seperti asumsi paling awal tadi, Allah itu ingin kita bahagia. Makanya diberikanlah syariat antara lain kewajiban puasa. Rahasianya antara lain ini. Puasa itu ternyata jalan kita untuk bisa bahagia. Baik, Bapak Ibu, itu materi untuk sore hari ini tentang kebahagiaan. Monggo mungkin masih ada sedikit waktu kalau mungkin ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Pak Reha. Terima kasih Pak Faiz. Banyak hal terkait filsafat kebahagiaan tadi yang sudah dipaparkan, khususnya dalam Islam. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu yang barangkali memiliki pertanyaan. Baik, sambil menunggu barangkali ya Pak, pertanyaan yang masih disimpan oleh Bapak Ibu, dari saya barangkali, saya jadi teringat buku yang berjudul The Geography of Bliss, ditulis oleh Eric Weiner. Dalam buku itu ia mencoba mencari tahu tentang makna kebahagiaan dari masyarakat di berbagai benua. Di akhir buku ia menyimpulkan bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di benua berbeda tersebut ternyata memiliki makna kebahagiaan yang berbeda-beda pula. Artinya kebahagiaan itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, konteks ekonomi, di mana individu tersebut berada. Pertanyaan saya adalah, apakah jalan menuju kebahagiaan yang sudah disampaikan tadi sifatnya universal atau tergantung pada konteks sosial masyarakatnya? Terima kasih, Pak. Baik, jadi jalan kebahagiaan yang disampaikan oleh para filosof tadi, yang antara lain diwakili oleh Al-Farabi dan Imam Ghazali, ini diasumsikan universal. Itu sebenarnya ada pengaruh dari filosof namanya Aristoteles. Aristoteles itu punya ranking kebahagiaan. Ya nanti mungkin konteksnya bisa beda-beda, tapi konsepnya sama. Yang itu nanti diadopsi oleh Imam Ghazali dan ternyata cocok dengan Al-Quran. Ada banyak dukungan ayat dan hadis yang arahnya ke sana. Misalnya begini, kebahagiaan level paling rendah itu kenikmatan atau kesenangan. Ini kebahagiaan yang sangat pendek sifatnya. Seperti makan minum yang tadi istilahnya Imam Ghazali bahimiyah itu kan durasinya sangat pendek. Makan itu senikmat apapun makan, itu kan paling kuatnya kita 1-2 piring lah kalau kita memang masih kuat. Dan pendek. Seenak-enaknya makanan, ya misalnya kita makannya pagi, itu nanti agak siang sedikit sudah hilang itu rasa nikmatnya, kita ingin makan lagi. Jadi kenikmatan itu pendek. Termasuk kenikmatan seksual, itu lebih pendek lagi. Jadi kenikmatan-kenikmatan, kalau bahagia itu karena kenikmatan, dia akan sangat pendek. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu achievement. Achievement itu capaian-capaian. Kayak tadi, ya ini kalau ini yang sabu'iyah. Imam Ghazali menerjemahkannya sabu'iyah tadi, ambisi, keinginan. Itu kalau tercapai membahagiakan. Durasinya lebih panjang daripada yang nikmat tadi. Bisa lulus S3, alhamdulillah, itu kan panjang durasinya dibandingkan enaknya makan tadi. Meskipun lama-lama juga hilang ketika kita punya cita-cita yang baru, keinginan yang baru. Dan ini juga tidak ada habisnya yang baru-baru ini. Jadi ini lebih tinggi daripada kenikmatan, durasinya lebih panjang. Tapi ada yang lebih panjang lagi, level lebih tinggi dari itu, contribution. Contribution itu memberi manfaat dan maslahat. Ini jauh lebih panjang. Ini long lasting istilahnya Aristoteles. Kita
sebahagia-bahagianya kita mencapai lulus S3 itu akan jauh membahagiakan kalau kita bisa menolong orang untuk bisa lulus S3 misalnya. Kita bantu orang sampai dia bisa lulus. Itu kebahagiaan lebih panjang. Kita memberi sesuatu ke masyarakat, membuahkan kemaslahatan. Ini jauh lebih panjang. Dan ada yang lebih panjang lagi, puncaknya kebaikan yang itu tadi, ultimate good. Keikhlasan. Oh, ini sudah tidak ada batasnya, kata Aristoteles, enduring. Enduring itu orang itu melakukan kebaikan apapun, kalau ikhlas lillahi ta'ala, itu nikmatnya tidak ada akhirnya. Makan tadi, yang itu kan sebenarnya pendek sekali kenikmatannya, tapi nawa itu saya makan untuk kuat ibadah lillahi ta'ala, menjalankan amanatnya Allah. Oh, ini jadi panjang sudah kenikmatannya. Karena dengan makan kita muncul rasa dekat dengan Allah. Rasa dekat dengan Allah ini efeknya panjang untuk hidup. Jadi puncaknya itu. Nah, wadahnya bisa macam-macam. Kenikmatan di benua yang satu mungkin beda dengan benua yang lain. Achievement dianggap capaian besar di satu negara mungkin beda dengan negara yang lain. Contribution juga begitu. Yang puncaknya ultimate good tadi juga begitu. Nah, wadahnya bisa beda-beda, tapi konsepnya sama. Jadi polanya sama. Itu makanya tadi disebut di level konsep ini universal, tapi di level aktualitasnya bisa sesuai negara geografisnya masing-masing. Oke. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Faiz. Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan? Oke. Ini kalau puasa-puasa ini memang bapak-bapak terakhir mau buka ini. Energinya sudah. Baik. Kalau tidak ada, alhamdulillah banyak hal tadi yang sudah dipaparkan oleh guru kita Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Rasanya akan kurang jika kita tidak menutup sesi kajian sore hari ini dengan doa, Pak. Untuk itu, saya persilahkan kembali Pak Faiz untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan. Semoga ini salah satu contoh Bapak Ibu bisa bahagia meskipun bukan karena kenikmatan-kenikmatan fisik, tapi ini kenikmatan-kenikmatan rohani. Kita belajar lillahi ta'ala dan bahagia. Semoga tidak ada yang merasa, saya tidak bahagia, Pak. Itu berarti level kebahagiaannya berbeda berarti. Semoga tidak begitu. Jadi semoga ini forum yang memang membahagiakan kita, menunjukkan kita tidak hanya bahagia karena bahimiyah atau sabuiyah, tapi kita juga bahagia karena malaikah, ketaatan perintah, menjalankan perintah Allah, dan juga karena ilahiyah, keikhlasan kita menjalankan amanatnya sebagai hamba dan khalifahnya. Baik, semoga kajian sore hari ini mendapat ridhonya, jadi jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Ala haliniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ta'allumana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa tammim taksirona wa tub alaina ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha damban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih. Ultuf bina, ultuf bina, ultuf bina. Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhir kata, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi dalam sesi kajian keislaman di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.